Pemirsa, di hari pertama pendaftaran PPDB di Makassar, para orang tua siswa masih kebingungan dan memadati sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme pendaftaran. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Makassar mendahulukan seleksi jalur non-zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB karena melihat potensi dari siswa meski kuotanya terbatas. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Zevanya Sarah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Zevanya, bagaimana pelaksanaan PPDB di Kota Makassar pada hari pertama ini? Iya, Naila dan juga pemirsa, hari ini merupakan hari pertama pendaftaran peserta didik baru untuk tingkat TK, SD, dan juga SMP di Kota Makassar. Nah, dari pantauan kami, Naila, pada hari pertama ini, di hari pertama pembukaan PPDB di Kota Makassar, nampak masih ada memang puluhan orang tua siswa ini masih mendatangi sekolah-sekolah untuk mencari informasi karena nampaknya ini mereka masih kebingungan untuk mendaftar melalui daring atau online. Nah, pendaftaran secara online ini menurut mereka juga cukup menyusahkan karena adanya wajib mengakses internet melalui laptop dan tidak bisa melalui telepon seluler. Dan tidak hanya itu, Naila, mekanisme pendaftaran juga ini masih banyak juga yang belum dipahami oleh orang tua siswa, dan belum lagi sejak pukul 9 pagi menurut keterangan para orang tua siswa ini PPDB sulit diakses karena membludaknya pendaftar yang membuka situs tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana respon dari sejumlah orang tua murid yang mengikuti seleksi PPDB atau mendaftar melalui situs yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar, kita ikuti pernyataan dari orang tua murid berikut ini. Bagaimana tanggapan saya ini, Pak, mengenai pendaftaran PPDB sistem online ini? Susah ribet Pak atau bagaimana? Ya agak susah, Mbak. Soalnya ada beberapa orang tua siswa juga mungkin ya yang kurang ngerti dengan sistem pendaftaran ini, terutama dari linknya itu. Nah, kalaupun sekalipun dia punya link bisa terbuka, ya dari kecepatan akses internetnya segala macam itu kan bisa jadi kendala untuk bisa buka link yang diberikan dari setiap sekolah. Iya. Sebenarnya tidak susah sih kalau orang yang tahu, toh cuman ribet. Ini masalah pendaftaran online-nya. Mesti katanya lewat laptop, pakai laptop. Kalau di HP tidak bisa karena terlalu banyak memorinya begitu, jadi mesti pakai laptop. Ya Pak Ridwan, bagaimana menurut Anda ini PPDB? Ribet susah atau bagaimana, Pak? Kalau saya lihat lebih banyak susahnya daripada mudahnya. Susahnya? Ya, susahnya yang pertama ya karena itu aplikasi ya. Tidak semua orang bisa menguasai aplikasi. Jadi ya intinya kalau kita sudah jadul tentang aplikasi ya pasti terkendala sekali. Terus kita juga mau bertanya, susah, kita tidak tahu, tidak ada panitia yang jelas. Dan sementara itu, Naila, di Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri ini memang mendahulukan untuk jalur non-zonasi yang sedang berlangsung saat ini mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Juli 2020. Dan jalur non-zonasi ini meliputi jalur afirmasi, prestasi akademik, non-akademik, dan jalur perpindahan orang tua atau wali siswa. Dan memang Makassar sengaja mendahulukan jalur non-zonasi untuk melihat bagaimana potensi siswa, dan setelah itu barulah nantinya ini menggelar jalur zonasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 hingga tanggal 7 Juli tahun 2020. Dan bagaimana tentunya teknis dan juga mekanisme dan bagaimana juga tanggapan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait dengan pelaksanaan PPDB pada hari pertama ini. Sudah bersama saya saat ini Ketua Panitia PPDB Kota Makassar, ada Pak Ahmad Hidayat di sini. Selamat sore Pak Ahmad. Selamat sore Bu. Baik Pak, hari ini merupakan hari pertama begitu ya Pak, ya, pelaksanaan PPDB di Kota Makassar untuk tingkat TK, SD, dan juga SMP. Bagaimana kemudian evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri Pak? Ya,
Yang pertama, bahwa PPDB 2020 kita tetap berpatokan pada Permendikbud 44 2019, di mana tahun ini jalur non zonasi kita dahulukan dengan asumsi bahwa jalur non zonasi itu berisi tiga jalur prestasi insya Allah 10%, yang terdiri dari 5% jalur akademik dan 5% jalur non akademik. Akademik itu ya tentu kan kalau jalur akademik tentu dengan mengumumkan nilai 5 semester sesuai Permendikbud 44 2019. Kemudian jalur prestasi yang terbagi atas 2, prestasi akademik dan non akademik. Tentu akademik itu tadi sudah jelas tadi bahwa dari nilai rapor. Kemudian non akademik yaitu dengan mengunggah prestasi anak, apakah itu dalam hal olahraga atau seni. Baik, kemudian bagaimana Pak hasil evaluasi untuk PPDB hari pertama ini? Kan tadi saya sudah jelaskan bahwa masih ada saja orang tua begitu yang masih kebingungan dalam melakukan pendaftaran PPDB melalui via daring ini, Pak. Iya, di Panitia Kota Makassar membuka posko pengaduan. Kita ada kurang lebih 5 nomor yang kita siapkan untuk kemudian tempat pengaduan orang tua dalam hal ini. Dan kecenderungan mereka banyak mempertanyakan karena mereka sebenarnya mau mendaftar jalur zonasi, tapi dia sudah membuka dari sekarang. Di sisi lain zonasi kan kita akan buka tanggal 6 Juli, sehingga kemudian banyak mereka masih bertanya. Begitu pula mereka menanyakan tentang jarak rumah, padahal kan sekarang ini kita masih 3 tadi, masih jalur akademik, masih jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur perpindahan orang tua, afirmasi dan prestasi di situ. Oke, lantas solusi yang diberikan dari Dinas Pendidikan sendiri kepada orang tua murid begitu yang masih kesusahan untuk mengakses situs Dinas Pendidikan untuk mendaftar PPDB ini seperti apa, Pak? Yang pasti kan begini, di antara mereka kan banyak yang berkunjung ke sekolah. Dan kita sudah instruksikan kepada seluruh sekolah untuk kemudian tetap berpatokan pada protokol kesehatan. Kalau masuk di wilayah sekolah, mereka harus tetap cuci tangan, mereka harus atur jarak, mereka harus tetap memakai masker. Itu kita atur sekolah. Ketika ada banyak di antara mereka datang ke sekolah. Sekaligus juga memberikan sosialisasi begitu ya, Pak ya? Iya, bagi yang ingin melaksanakan jalur zonasi. Iya, ya, Pak? karena di sekolah juga kita sudah melatih kemarin 27 sampai 29 Juni kemarin kita melatih operator sekolah untuk menangani keluhan-keluhan orang tua bila seperti ini. Oke, berarti ke depan gimana Pak untuk jalur zonasi yang tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni ini, Pak? Ya. Apa ada maksudnya saran begitu dari pihak pendidikan maupun juga dari pihak sekolah begitu untuk mengantisipasi nantinya akan ada seperti ini lagi, Pak? Iya, tentu kan begini, kenapa kemudian kita dahulukan non zonasi? Karena bila mana anak-anak tidak lolos lewat zonasi taruhlah jalur akademik, jalur prestasi tadi, mereka masih punya peluang untuk ikut di jalur zonasi di tanggal 6 itu. Dan itu porsi lebih besar. Karena untuk SD itu porsi zonasi itu sampai 80%. Sedangkan SMP itu porsinya zonasi sampai 70%. Itu di tanggal 6 itu. Jadi artinya apa? Kita dahulukan dengan harapan nanti di tanggal 6 itu porsi lebih besar untuk penerimaan itu. Dan bisanya nanti lebih terarah dan teratur begitu ya, Pak ya? Ya, yang namanya awal baru memang butuh proses itu. Baik, oke. Terima kasih Pak Ahmad Hidayat untuk waktu dan kesempatannya. Dan demikianlah Naila wawancara saya bersama Ketua Panitia Pelaksanaan PPDB di Kota Makassar. Dari Makassar kembali ke Anda di studio Naila. Zeva Nyasara melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.